Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fadil Akbar. Di sini saya akan menjelaskan kode program pada tugas masa depan yang telah saya buat ini. Oke, langsung aja. Yang pertama di bagian header. Di sini saya menggunakan fungsi input stdlib dan string dan stdbool.h. Dan ini merupakan definisi konstan untuk ukuran maksimum. Yang ini merupakan panjang maksimum kita untuk input yaitu 1000, kemudian panjang maksimum katanya 100, panjang maksimum perintahnya itu 10, terus panjang maksimum tabel 50, dan panjang maksimum datanya 200. Kemudian masuk ke dalam void, fungsi-fungsi dari mesin katanya. Yang ini untuk memulai pembacaan input. Kemudian ini void adv untuk memajukan pembacaan ke kata berikutnya. Dan ini char get current word merupakan mendapatkan kata yang sedang dibaca. Jadi kata yang sudah dibaca langsung dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian mengecek apakah pembaca sudah selesai atau belum menggunakan is and opita. Kemudian ada preset query, yaitu untuk memproses query input menjadi tabel atau data. Kemudian mendapatkan perintah menggunakan get command, mendapatkan nama tabel menggunakan get table name, terus mendapatkan data dari query menggunakan get data, mengecek validasi dari data itu menggunakan bool is valid, serta fungsi untuk operasi database-nya itu saya menggunakan void isi data, char tabel, char data. Kemudian mengubah data yang ada di tabel itu saya menggunakan void ubah data, char tabel, char data. Terus menghapus data dari tabel, void hapus data, char tabel, dan char id. Dan menampilkan semua data dari tabel. Saya menggunakan void tampil data, char tabel. Dan ini merupakan deklarasi fungsi untuk display header-nya. Selanjutnya saya masuk ke dalam main-nya. Di sini saya menjelaskan bahwa ini merupakan definisi untuk pewarnaan aja, untuk pewarnaan dari si tabel yang setelah saya buat ini. Nah, ini display header dari kode program saya ketika di start akan menampilkan tampilan seperti ini. Sistem pencatatan kasus kejahatan. Mari bersama memberantas kejahatan di Indonesia. Kemudian ini ada display, yang pertama ada display header, dan ini ada display quit. Jadi ini panduan perintah untuk masukkan isi, ubah, hapus, tampil, dan selesai. Seperti apa? Pokoknya panduannya akan seperti ini. Ikutin instruksi pada tabel ini. Kemudian di sini ada int main, char input, string 1000, display header, display quit. Di sini, nah sini. Ketika input selesai diketik pada DBMS saya, dia akan otomatis menyelesaikan mensudan file DBMS yang telah saya buat, dan akhirnya akan memberikan komen terima kasih telah menggunakan DBMS sistem pencatatan kasus kejahatan, seperti itu. Kemudian ada proses query, eksekusi perintah. Ketika perintahnya tidak valid, dia akan menampilkan error perintah tidak valid. Kemudian untuk mendapatkan komponen dari query yang telah diparsing, saya menggunakan get command untuk mendapatkan perintah utama, contohnya isi, tampil, ubah, dan lain-lain. Terus get table name mendapatkan nama table dari query, terus mendapatkan data menggunakan get data. Di sini saya mengeksekusi perintah berdasarkan jenisnya, yaitu ada isi untuk memasukkan isi tentunya, tampil untuk menampilkan data dari tabel yang sudah diisi, kemudian ada ubah untuk mengubah isi dari tabel yang sudah kita buat. Kemudian kita juga bisa menggunakan fungsi hapus untuk menghapus isi dari data tabel yang telah dibuat. Kemudian masuk ke dalam file mesinnya. Di sini saya menggunakan string gtype stdbool.h. Ini definisi warna untuk output seperti kayak tadi di main. Ini variasi global untuk mesin kata, yang dimana saya menggunakan char kita untuk menyimpan input query, kemudian char current word, kata yang sedang diproses, kemudian int integer index untuk indeks karakter saat ini apa, jadi masuk ke sini. Int word length yaitu panjang kata saat ini. Kemudian di sini variabel global untuk proses pemerintah, yaitu char command untuk perintah isi, ubah, hapus, tampil. Kemudian ada char tabel, yaitu untuk membuat tabel, memasukkan nama tabel. Terus char data untuk data diproses, dan static bool invalid query, yaitu untuk mengecek validasi dari si data. Kemudian void start char input, ini menyalin string input ke variabel global kita. Indeks sama dengan 0 mengatur indeks karakter ini ke posisi awal yaitu 0, mengatur panjang kata ini ke 0, kemudian panggil fungsi adv untuk memproses kata pertama. Kemudian di sini memajukan pembacaan kata berikutnya menggunakan spasi. Jadi untuk spasi itu harus digunakan sebelum tanda petik digunakan. Lanjut. Nah, di sini kita
fungsi untuk validasi perintah penyimpanan komponen query, yang dimana di sini kita mengecek apakah query itu kosong atau tidak. Terus cek apakah query diakhiri dengan tanda petik 2. Jika tidak, dia akan menampilkan error query harus diakhiri dengan tanda semikolon, yaitu titik 2. Hapus sudutkan dari query. Integritas terminal 1. Oke, terus di sini komen untuk mengisi, ubah, hapus, dan tampil. Jika perintah salah atau tidak dikenal, dia akan menampilkan error perintah tidak dikenal. Seperti itu. Kemudian ini proses nama tabel dan data. Seperti ini. Di sini ini fungsi untuk mendapatkan perintah, yaitu get command yang seperti itu saya bilang, tabel, data, terus validasi, fungsi untuk menambahkan data ke tabel, untuk melakukan isi data. Nah, di sini ada validasi format. Ketika formatnya salah, ketika item kurang dari 3, maka dia akan menampilkan error format data tidak valid. Format yang benar harus seperti ini: isi, tabel, ID, judul, deskripsi, spasi, titik 2, agar berhasil dimasukkan format isinya. Dan juga sama, error data sudah ada. Kalau misal file ini sudah ada isinya, sudah sama persis seperti yang diisi, maka error akan ditampilkan data dengan ID ini sudah ada, seperti itu. Ketika file sudah tidak ada dan kita mencarinya, akan menampilkan gagal membuka file, seperti itu. Dan sini merupakan fungsi ketika sukses data berhasil ditambahkan ke dalam tabel. Dan ini fungsi untuk menambahkan data dan tabel. Dan ini mix with untuk lebar minimum ID, minimum untuk judul, minimum untuk deskripsi. Sekian pertama untuk membuatkan lebar maksimum. Ini cetak header untuk membuat tabelnya seperti ini, membaca dan menampilkan data seperti ini. Kemudian fungsi untuk mengunggah data dalam tabel, kita menggunakan ini. Mungkin langsung aja kita demo ke dalam kode program yang telah kita buat, yang sudah selesai buat. Sengaja kita masukkan perintah. Oke, langsung saja saya masukin kode program yang telah saya buat. Kita run dulu. Nah, seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini, yaitu sistem pencatatan kasus kejahatan dari kode laba. Dan di sini ada panduan untuk perintah. Perintah dari kode program ini yaitu ada isi, ubah, hapus, tampil, dan selesai untuk mengakhiri kode program ini. Langsung aja saya masukkan isi dari kode programnya. Nah, kalau salah, perintahnya akan seperti ini. Kalau benar akan seperti ini. Nah, kalau misalkan kode program ini kita menimpa dengan perintah yang sama, mengisi teks dengan mengisi tabel dengan perintah yang sama, akan tampil seperti ini. Data dengan ID T001 sudah ada, seperti itu. Masukin lagi ini. Di sini saya menggunakan 3 contoh tabel, yaitu tabel untuk kasus korupsi,